Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi di sini ya. Ini adalah sebuah channel di mana tempat kita saling berbagi ya. Kita berbagi tutorial ataupun tata cara mengenai dunia bonsai ya. Oke, ini adalah salah satu percobaan saya ya. Saya gunakan stek ya. Besarnya stek seukuran korek ya. Ini dengan diameter batang ya lumayan ya, agak besar. Misalnya saya angkat sedikit ya. Oke, lumayan agak besar saya batangnya ya, seperti ini. Kalau kita lihat ukuran korek ya, ini seperti ini ya besarannya. Oke, jadi segini. Nah, segini dia diameternya. Oke, dengan pot kecil seperti ini ya. Nah, dan ini sudah berumur ya kira-kira sekitar 2 minggu ya, 2 minggu lebih lah, pokoknya tidak nyampe 1 bulan ya. Nah, tidak sampai 1 bulan ya, dan ini sudah tumbuh. Cuma di sini akar masih belum tembus ya. Biasanya nanti saya akan melakukan pemindahan ya, atau seperti ini saja. Itu kalau akarnya sudah keluar ya, keluar dari bawah pot, baru biasanya saya lakukan pemindahan ya. Ini yang saya lakukan di pot kecil ya. Nah, setekan saya di pot kecil. Nah, ini yang agak merah ini adalah salak kambium ya, salak kambium yang bikinan saya. Pada video-video sebelumnya juga sudah saya bikinkan tutorialnya cara membuat salak kambium. Oke, itu adalah salah satu ya. Dan ini juga ya, saya menggunakan botol ya, saya menggunakan botol transparan. Ini kenapa saya sering melakukan stek ya menggunakan botol, agar akarnya itu mudah kita pantau dan kita perhatikan ya. Nah, ini juga sama, ukurannya agak kecil juga ya. Dia panjangnya batangnya ya, seperti ini. Oke, dan ini juga tumbuh juga ya, dengan atasnya juga saya tutup ya, seperti itu. Oke, ini juga masih akarnya masih kecil ya, jadi masih belum banyak, soalnya masih baru juga ya saya lakukan stek. Oke, lalu bagaimanakah caranya ya? Soalnya untuk stek kan ya, kebanyakan misalnya kita menyetek ada 10 ya, kemungkinan besar biasanya stekan itu tidak semuanya hidup ya. Kadang ada yang mati, ada yang busuk, ada yang nyonyot. Itu kayak lunak, busuk ya, juga yang busuk, ada yang jadi lembek ya. Itu dikarenakan mungkin ya salah satunya perkiraan saya karena kita tidak menangani luka yang kita potong ini ya. Nah, makanya kadang untuk pemotongan ya, diusahakan untuk pemotongan jangan sampai kulit luarnya ini pecah, ataupun ada lecet, ataupun ya. Diusahakan potongannya juga rapi, ini supaya mengurangi penguapan pada batang steknya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kita ada sedikit berbagi ya. Ini adalah potongan ya. Ini agak besar saya buat. Ini bertujuan nanti ini rencana akan saya stek langsung di tanah ya. Jadi rencana akan saya besarkan ya. Nah, ini. Jadi pemotongannya kalau yang untuk yang di atas ya, saya potong lurus saja.
Oke, seperti ini, lurus. Nah, habis itu di bawahnya ya, saya agak nih seperti ini, agak condong ya. Nah, agak saya potong miring ya. Habis itu di bawahnya lagi lurus. Ini saya bertujuan ya, agar nanti akarnya itu dia tumbuh ke samping ya, bukan langsung ke bawah. Nah, lalu mengenai lukanya ya, nah, seperti yang sebelum saya jelaskan tadi, kita akan memberikan salep kambium ya, yang buatan kita sendiri. Pada video tutorial sebelumnya juga sudah saya buatkan ya. Ini adalah lem ya, lem dicampur dengan pewarna pakaian ya. Jadi kita oleskan saja ya pada atasnya. Ini hanya sekedar simulasi ya, bagaimana caranya agar stekan kita itu 100% kita berhasil, jadi tidak ada kematian lagi ya. Oke, jadi kita tempelkan saja di sini ya. Nah, seperti ini ya, kita beri lagi. Sampai menutupi permukaan. Oke. Nah, mengenai di bawahnya ya, saya mencoba ya, dengan menutup dan tidak menutup itu lebih bagus kita tutup saja untuk yang paling bawah ya. Soalnya ini sering terjadi pembusukan ya pada batang yang di dalamnya ini. Biasanya sering sekali dimakan sama hama ya, entah itu cacing ataupun ulat ya. Jadi saya juga menutup luka paling bawah. Nah, selain untuk mencegah hama ya, dan juga pembusukan, makanya dilakukan untuk penutupan seperti ini ya. Dan juga dia nanti agar akar yang keluar nanti dia semuanya menyamping ya, tidak ke bawah ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan itu kita beri alas di bawahnya agar ke samping ya. Karena untuk menggunakan salep ini juga ya, ini sudah mencakup lapisan bawahnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Kalau kita melakukan stek, kita tutup, itu kemungkinan berhasilnya hampir 100% ini kita pasti berhasil ya. Yang penting kalau kita sudah melakukan stek ya, setelah kita tanam itu diharapkan untuk meneduhkan dulu ya. Kita teduhkan, jangan terkena sinar matahari langsung dulu ya. Paling bagus itu tempatnya ya, kalau untuk setekan seperti ini di bawah pohon, itu sangat bagus sekali. Yang penting jangan terkena matahari langsung, tetapi dia mendapat cahaya. Atau bisa juga kita tempatkan di samping rumah ya, di samping rumah yang biasanya kan ada lorong-lorong itu, tempatnya agak terang, tidak terlalu gelap ya. Itu bisa kita tempatkan di tempat tersebut ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, lalu di sini juga ya. Nah, jadi seperti ini
lukanya kita tutup. Kalau mengenai sancang ini ya, walaupun tidak disungkup ya, asalkan kita lakukan penutupan seperti ini, itu jarang sekali dia mengalami kekeringan ya. Jarang sekali mengalami kekeringan. Yang pasti ya, apabila medianya sudah agak kering, kita lakukan entah itu penyiraman atau kita menggunakan spray, itu bisa. Jadi tidak terlalu ribet ya dengan alat-alat sungkup seperti itu. Seperti ini yang sudah saya coba, ini saya lakukan ya, setelah saya tanam tinggal saya teduhkan lalu saya biarkan. Tetapi kalau medianya sudah agak kering, saya lakukan spray seperti itu. Jadi ini kira-kira 2 hari sekali ya saya spray. Jadi seperti itu untuk sancang ya. Dan juga seperti biasa ya, kalau kita melakukan stek ya, jangan hanya menyetek itu dengan jumlah yang sedikit ya, soalnya kita tidak dapat ya, kita tidak bisa memastikan apakah nanti perakarannya itu bagus ya, atau nanti bentuknya ke depannya itu sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi kita lakukan penyetekan itu sehabis-habisnya bahan ya, seperti ini ya. Ini ada sedikit anunya ya. Nah, ini saya lakukan semua anu ya, ketika saya memotong, jadi sampai habis-habisnya bahan. Jadi sampai yang kecil seperti ini pun saya lakukan stek ya. Nah, siapa tahu nanti ya kedepannya stekan yang kecil yang seperti ini nanti hasilnya akan bagus ya. Dan juga biasanya ya di antara stekan itu ada yang pertumbuhannya cepat, ada juga yang lambat ya, menjadi besar seperti ini ya. Nah, ini saya tutup pakai salep kambium dan juga bawahnya ya, tapi sampingnya saya tidak tidak lakukan pengolesan. Ini nanti akan tempat dimana akarnya nanti keluar ya. Nah, lalu sehabis ini ya, ketika kita melakukan penanaman, nah baru kita gunakan ya, agar stekan kita lebih ampuh lagi ya, agar lebih berhasil, kita lakukan pengolesan ya, menggunakan ini apa namanya, perangsang akar ya, entah yang sudah kemasan seperti ini ya. Jadi sebelum kita tanam kita oleskan, tapi sebelumnya kita harus menunggu ini dulu kering ya. Kalau salep kambium yang kita bikin ini sudah agak kering, baru kita lakukan pengolesannya. Jadi seperti itu. Nah, bisa juga kita gunakan ini lidah buaya ya. Nah, kita bisa oleskan juga sebagai perangsang akar dengan syarat ya, kita tunggu dulu sampai salep kambium kita kering dulu. Nah, baru kita oleskan. Biasanya kalau saya ya, kalau pengalaman saya, misalnya ini saya beri salep kambium, besoknya ya, besoknya baru saya oleskan perangsang akar di samping-sampingnya sini, baru saya tanam. Jadi pengeringan dari salep kambium ini ibaratnya total 100% sudah kering ya. Jadi baru kita oleskan perangsang akar di sekitarnya. Jadi seperti itu ya. Mengenai perangsang akar bisa menggunakan yang kemasan atau lidah buaya juga bisa ya, seperti biasa, atau menggunakan bawang merah juga bisa ya. Nah, setelah itu baru kita tanam ya, seperti ini tadi. Ini adalah saya langsung tanam di pot ya. Ini pot biasanya buat cuci tangan sebelum makan ya.
pot kecil atau tempat sayur juga ini ya. Tetapi yang jadi masalah kalau kita masukkan ke dalam pot seperti ini, kita tidak bisa memantau akarnya ya, soalnya tempatnya tidak bisa tembus ini. Jadi diusahakan untuk penyetekan ya, usahakan itu tempatnya harus seperti ini ya, botol seperti ini. Jadi kita melihat akarnya ya, akar yang tumbuh itu seperti apa, ataukah sudah besar ataupun sudah kuat sehingga kita bisa memindahnya lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk penyetekan sancang ya. Dan ini ya saya rasa dengan teknik seperti ini untuk kemungkinan besar keberhasilannya ya hampir 100% berhasil ya. Sisanya itu biasanya ada gangguan ya, entah itu sering digerak ya, baik itu terkena kucing ya ataupun binatang yang lain ya. Nah, tetapi kalau semuanya aman-aman saja ya, ini pasti akan berhasil. Jadi seperti itu ya. Ini dia saya coba ya, saya ada mencoba 5 batang ini ya, dan alhamdulillah semuanya bertunas semua ya. Tetapi akarnya ini masih gimana ya, masih agak kecil, jadi masih belum berani untuk memindah ke pot yang agak besar ya. Dan ini juga ya, ini batang besar ya, jadi kita lakukan pengolesan salep kambium dulu di atasnya, kita tutup. Ini sangat berfungsi sekali ya salep kambium ini untuk mencegah penguapan ya. Oke, jadi seperti itu dulu ya. Apabila ada saran, kritik ataupun komentar ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya serta dukungannya dengan tanda like-nya seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.